Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saada Sapna Komara dari STAI Dr. Kahizat Mutakin Purwakarta. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya pada hari ini akan sedikit mewawancarai ibu rumah tangga yang berpengalaman mengajar anaknya pada saat pandemi COVID-19. Perkenalkan saja, nama ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Komala. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa saja yang dilakukan ibu dalam memantau belajar anak di rumah pada saat pandemi COVID-19? Bukan selama COVID dalam memantau anak-anak saya belajar. Saya mempunyai 2 anak ya. Jadi tiap harinya mantaunya beda. Jadi pertama, selama memantau anak saya belajar, saya biasakan dulu setiap harinya. Saya biasakan anak-anak bangun pagi-pagi. Sesudah sholat subuh, saya suruh anak itu mandi dulu dan sama sarapan dulu. Jadi ketika ada tugas, anak-anak langsung ngerjain. Karena setiap kelasnya tugas itu munculnya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan saya sendiri, anak saya kelas 4 sama kelas 5. Nah, kalau misalkan tugas itu muncul ada pukul 6 sama pukul 7. Jadi saya lihat dulu nih, pas liatin GCR ya. Saya lihat dulu anak saya nih, misalkan kelas 5. Nah, lihat dulu tugasnya, anak yang kelas 5 itu mudah apa sulit. Nah, kalau misalkan mudah, saya biarkan anak dulu belajar sendiri. Jadi saya nggak pernah anak kalau ada tugas saya ngerjain. Saya berusaha gitu. Saya pengen tahu juga kan kemampuan dia itu seperti apa. Jadi saya utamakan anak saya belajar dulu mandiri. Nanti kalau misalkan ada yang sulit dan misalkan si anak nggak ngerti nih, baru tanyain ke mamahnya. Nah, kalau yang kelas 4 dia mah cuek ya orangnya. Jadi kalau misalkan udah ada tugas pasti nanyanya ke Google. Kalau sama mamahnya nggak sama mamahnya nggak dikasih tahu, pasti nanyanya ke Google. Itu aja sih kalau pribadi saya sendiri. Lanjut, Bu, apakah anak tidak stres saat pelajaran di rumah terlalu banyak atau malas bersantai saat pelajaran terlalu jarang diberikan oleh guru? Alhamdulillah ya, kalau jarang dikasih tugas sama guru itu nggak pernah ya. Alhamdulillah di SD anak-anak aku tiap harinya, jadi tugas itu muncul, dikasih tugas anak-anak itu, tapi tiap harinya itu sesuai mata pelajaran. Kadang misalkan hari ini pelajarannya apa, misalkan 2 pelajaran, yang anak yang ke-1 ya, terus anak yang keduanya sama juga kayak itu. Jadi nggak pernah ada yang gurunya nggak ada yang pernah ngasih tugas gitu, selalu ngasih tugas. Nah, dan alhamdulillah juga anak aku nggak pernah stres. Cuman yang jadi masalahnya, jadi kita lihat dulu nih pertamanya moodnya mereka. Kadang kan di situ kalau ada gurunya yang ngasih tugas itu gini bilangnya, silahkan anak-anak kerjakan tugas berikut. Nah, sebelum belajar berdoa dulu ya. Nyantai aja ya sama ibu. Nah, di situ ada kata nyantainya. Nah, anak-anak kan zaman sekarang itu udah pintar buka HP kan. Jadi anak-anak baca kan ada nyantainya. Nah, nanti kalau misalkan suruh ngerjain tugas, dia malah mah nanti aja nyantai, kata gurunya aja nyantai. Nah, itu sih yang bikin ini. Cuman alhamdulillah sih anak-anak aku nggak stres sih. Cuman jadi si pintar-pintarnya ibu ada ngeluhnya. Nggak, cuman jadi gimana sih ibunya harus berusaha dulu. Gimana sih anak biar nggak stres, terus ibunya harus cari cara. Cari caranya jadi supaya anaknya itu nggak stres dan anaknya itu happy. Masih happy sama mamahnya gitu. Maksudnya happy sama mamahnya itu didampingi sama mamahnya. Nah, si mamahnya juga harus cari gimana nih anak-anak kayak ini. Misalkan selama belajar disediain makanan, jadi anak itu biar rileks lah, nggak terlalu tegang sama pelajarannya. Oh iya.
Langsung buka langsung. Bagaimana perasaan ibu itu selaku guru di rumah untuk mengajar anaknya? Apakah hambatan ketika sedang belajar online pada saat pandemi COVID-19? Kalau hambatan ada sih ya, sedikit hambatan ya. Kalau misalkan sekarang kan tugas kan dimasukkan ke GCR ya, kelas Google Classroom. Kadang kalau kita ngirim video, apalagi di sekolah kita itu nggak pernah misalkan hari ini tugasnya hari ini bisa dikerjakan besok, enggak ya, nggak bisa. Jadi selama seharinya itu mulai dari pukul 6 sampai jam 12 malam. Jadi kadang kan tugas itu harus masuk sebelum jam 12 malam. Kadang kita kendalanya dari jaringan sih. Kadang kalau ngirim video itu susah banget. Itu aja sih kendalanya. Kalau menurut saya sih alhamdulillah aku nggak ada kendala sama anak-anak aku. Cuma jaringan aja sih. Iya, itu aja. Sekian penjelasan dari beliau tentang pengalaman beliau dalam mengajar anak-anaknya pada saat pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara yaitu peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak agar anak dapat bekerja sama dengan orang tuanya. Dan sebaiknya jika anak tidak mengerti dengan pelajarannya, jangan sampai dimarahi atau dibentak, karena akan berakibat fatal. Kayak contohnya menangis, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, terus akhirnya anak tidak mau mengerjakan tugasnya dan malah murung gitu. Dan sebisa mungkin orang tua harus kreatif dalam mengajar anaknya agar anak belajarnya nyaman dan cepat dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari wawancara tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.